kotak suara diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. Surat keputusan pengangkatan Wakil Bupati Lombok Barat belum turun dari Kementerian Dalam Negeri. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiansyah, inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, ribuan kotak suara diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. Logistik pemilu tersebut langsung disimpan di gudang Mall Selong dengan pengawasan ketat aparat kepolisian dan juga Bawaslu. Ribuan kotak suara ini diangkut menggunakan 4 truk dari Surabaya ke Lombok Timur. Setelah diverifikasi dan serah terima, kotak suara langsung disimpan di gudang Mini Mall Selong. Total jumlah kotak suara yang didistribusikan ke Lombok Timur baru mencapai 10.400 kotak suara dari 20.050 kotak suara yang dibutuhkan. Sedangkan sisanya KPU masih menunggu konfirmasi dari pihak penyedia. Ribuan kotak suara ini akan didistribusikan ke 4.010 tempat pemungutan suara. Masing-masing TPS mendapat 5 kotak suara untuk pemilu 2024. Kotak suara kita dari kebutuhan 20.050 kotak suara itu yang akan dikirim dalam 8 armada. Sampai dengan hari ini sudah datang 4 armada, dan itu sudah terbarcode atau terkonfirmasi dari tim yang menerima sudah sejumlah 10.400. Distribusi logistik pemilu ini diawasi ketat aparat kepolisian dan Bawaslu Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, dari 52,7 miliar dana hibah pilkada yang disepakati pada tahap pertama ini, Pemkab Lombok Tengah gelontorkan 40% ke TPU dan juga Bawaslu, sementara TNI Polri akan diberikan sepenuhnya di tahun 2024. Dana hibah pilkada 2024 akan mulai diberikan tahun ini untuk tahap pertama kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Total yang akan diberikan sebesar 40% dari jumlah dana yang telah disepakati sebelumnya, yakni KPU sebesar 35,5 miliar dan Bawaslu sebesar 11,9 miliar rupiah. Dana 40% akan dicairkan pada November tahun ini. Selanjutnya, sisa 60% akan diberikan pada tahun 2024 mendatang. Sementara itu, untuk dana hibah pengamanan TNI Polri akan diberikan pada tahun 2024. Anggaran 2023 itu 40% dari 35,5 kita realisasikan tahun ini, sisanya 40% di tahun 2023, 40% di tahun 2024. Sudah cair yang 40 ini? Bawaslu 11,9 miliar. Sebelumnya, pemerintah daerah Lombok Tengah bersama KPU, Bawaslu, dan TNI Polri telah menyepakati jumlah anggaran pilkada tahun 2024 sebesar 52,7 miliar rupiah, dengan rincian KPU sebesar 35,5 miliar, Bawaslu sebesar 11,9 miliar, Kodim 1620 sebesar 1,7 miliar, dan Polres Lombok Tengah sebesar 3,5 miliar rupiah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Surat keputusan pengangkatan Wakil Bupati Lombok Barat belum turun dari Kementerian Dalam Negeri pasca berakhirnya masa jabatan Bupati Lombok Barat terhitung di 2 November 2023. Pertanggal 2 November 2023, masa tugas Bupati Lombok Barat Fauzan Halid sebagai Bupati berakhir dan posisinya dipastikan digantikan Wakil Bupati Hajah Sumiatun. Namun pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati belum turun dari Mendagri. Kabar belum terbitnya SK pelantikan Hajah Sumiatun menjadi Bupati dibenarkan Ketua DPRD Lombok Barat. Ketua DPRD Lombok Barat mendorong agar SK pelantikan Bupati segera keluar dan kemungkinan diisi PLT Bupati dari Wakil Bupati.
Selain itu, Ketua DPR Lombok Barat menilai jabatan PLT Bupati memiliki keterbatasan wewenang terbatas yang tidak sama dengan Bupati definitif. Agar SK Bupati ini bisa keluar, Bupati baru yang dilantik. Jadi kalau SK belum keluar sampai hari ini berarti kita masuk pakai PLT Bupati. Nah tentu dari sisi kewenangan PLT dengan Bupati kan pasti berbeda kewenangannya. Kalau PLT otomatis wakil bupati menjadi? Iya, menjadi PLT. Sesuai peraturan pemerintah tentang PLT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga semua kebijakan yang strategis harus mendapatkan izin dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri seperti mutasi dan kebijakan fisikal lainnya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ratusan ribu jiwa warga NTB yang tersebar di 9 kabupaten kota terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan. Memasuki awal November, hujan tak kunjung turun, bahkan 9 kabupaten kota di NTB mengalami kekeringan ekstrim. Pemerintah pun turun tangan membantu memberikan bantuan berupa air bersih. Meski sempat turun hujan di beberapa daerah, namun tetap saja hujan tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan air lantaran tidak dapat terserap ke tanah. Berdasarkan data BPBD NTB per akhir Oktober 2023, sebanyak 576.000 jiwa terdampak kekeringan. BPBD NTB pun akan terus melakukan penyaluran air ke daerah-daerah terdampak sehingga masyarakat mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita tidak bergerak kepada mitigasi struktural, akan terus terdampak itu. Jadi pengurangan risiko bencana itu yang sangat penting. Memang kelihatan dari tahun ke tahun kita agak ada pergerakannya, tapi teruslah pemerintah akan berupaya ke situ. Berdasarkan hasil koordinasi antara BPBD dan BMKG, diprediksi hujan baru akan turun secara merata pada bulan Januari 2024 di NTB akibat anomali cuaca. Namun demikian, NTB telah ada sejumlah daerah NTB telah turun hujan, yakni Kota Mataram dan sebagian Lombok Barat. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Sementara itu pelayanan PDAM Lombok Tengah terganggu diduga akibat bocornya pipa PDAM dan berkurangnya debit air akibat dampak musim kemarau. Menyusutnya debit mata air perusahaan daerah air minum Lombok Tengah menyebabkan pelayanan PDAM ke sejumlah wilayah menjadi terganggu. Pendistribusian air PDAM melalui pipa jaringan terpaksa harus bergilir, terutama jaringan ke wilayah Lombok Tengah bagian selatan yang sering kali bermasalah. Selain debit air yang menyusut, pelayanan yang terganggu juga disebabkan banyaknya pipa PDAM yang mengalami kebocoran di sejumlah titik di Lombok Tengah. Kendati pelayanan saat ini masih terganggu, PDAM berharap masyarakat dapat memaklumi masalah ini. Kan sebenarnya 526 liter per detik kalau normal. Ya dikurangi 50 ya kapasitas produksi ya. Tapi terdistribusi belum lagi dengan kondisi hari ini jaringan kita juga banyak yang bocor. Bocoran ini terus, makanya kegiatan pegawai PDAM hari ini kan agak padat untuk mengurangi kebocoran itu. Biar air ini tidak terbuang sia-sia. Selain itu, pelanggan juga diminta untuk tidak menggunakan mesin sedot lantaran akan mempengaruhi layanan pelanggan yang lain. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, produksi garam di Lombok Barat meningkat namun permintaan garam di pasar menurun. Kenaikan harga garam saat ini menjadi berkah tersendiri bagi petani garam di wilayah Sekotong, Lombok Barat. Kendala yang dihadapi para petani saat produksi akibat kadar NaCl air dan tanah yang rendah. Di tengah kenaikan harga garam di pasaran, produk petani garam justru turun atau limit lantaran rendahnya kadar NaCl air dan tanah. Petani garam rebus atau halus yang produktif berproduksi di wilayah Sekotong sebanyak 200 orang yang tersebar di wilayah Bretong dan Empol Desa Persiapan Empol hingga Bengkang Desa Buwunmas.
Sementara untuk garam sistem geoisolator terdapat 40 hingga 50 orang dan tiap kali pembelian. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat sebanyak 432.226 ton produksi garam di Lombok Barat hingga akhir tahun ini, namun daya serapnya di pasaran sangat rendah karena harga permintaan dari industri juga relatif rendah. Jadi intinya memang sangat terjadi kenaikan karena didukung oleh cuaca yang cukup panjang juga. El Nina ya. Kemelau panjang El Nina ini ya, El Nina ini. Sebelumnya berapa? Sebelumnya berapa? Sebelumnya kan 1.200.000. 1 kintal. 13. Sejak kapan Bu ini? Sejak kapan dia turun? Turun sudah seminggu. Para petani garam berharap adanya intervensi dari pemerintah berupa gudang untuk stok bahan baku tanah dan air laut. Jumlah produksi saat ini tidak mampu mencapai target dari luas lahan sekitar 30 hingga 45 hektar di areal pengembangan garam geoisolator Dusun Bertong dan Empol. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plestan 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Enak, bikin mata kita melek Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, explore gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam.
Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Karawai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kabupaten Sumbawa menyimpan jejak purbakala berupa sisa peninggalan kebudayaan megalitikum, salah satunya kuburan batu sarkofagus di Desa Moyo Hulu, Sumbawa. Peninggalan situs purbakala berupa batu-batu besar tersebar di berbagai lokasi, salah satunya sarkofagus atau kuburan batu air renung di Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Untuk sampai di lokasi tersebut, pengunjung harus menempuh jarak sejauh 39 km ke arah selatan kota Sumbawa Besar. Menuju lokasi situs air renung berada, pengunjung harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 20 menit dengan melintasi kawasan perbukitan. Di air renung terdapat 7 sarkofagus yang berada di 5 lokasi dan diprediksi berada sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Lokasi pertama terdapat 2 buah sarkofagus, lokasi kedua berjarak 50 meter dari lokasi pertama. Lokasi kedua berjarak 150 meter dari lokasi pertama, lokasi keempat berjarak 250 meter arah barat laut dari lokasi pertama. Sedangkan lokasi kelima cukup jauh, hampir 1 km dari lokasi pertama. Bentuk kuburan yang memiliki wadah dan penutup ini dianggap para ahli merupakan salah satu bentuk kecerdasan manusia pada zamannya. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sumbawa, Iskandar, mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara situs-situs bersejarah yang ada seperti sarkofagus di air renung. Saat itu mereka telah mampu menggunakan akalnya untuk membuat penutup yang diukir dari batu. Pahatan yang terlihat di kuburan batu dipercaya sebagai pemikiran yang sangat maju. Intinya bagaimana supaya ini tidak rusak, tidak hilang, tidak musnah. Pengembangan bisa jadi nanti menjadi objek untuk penelitian dan kajian-kajian para ahli, para mahasiswa atau dosen atau para akademisi. Bisa ini dijadikan. BRIN kemarin sudah melakukan itu. Sedangkan pemanfaatan, nah kalau informasi-informasi itu sudah jelas nanti, maka untuk pariwisata, untuk objek studi, lapangan dan lain sebagainya itu sangat memungkinkan. Ini, tapi ini intinya penting untuk diselamatkan, penting untuk dilestarikan. Di beberapa sarkofagus terdapat relief yang secara umum menggambarkan kesuburan, kehidupan, dan alam roh. Kesuburan digambarkan lewat motif manusia dengan mencolokkan pada alat kelamin perempuan. Kehidupan digambarkan lewat motif kepala manusia. Motif ini juga untuk melambangkan upaya pencegahan dari mara bahaya, sedangkan hubungan dengan alam roh dilambangkan dengan buaya yang dipahat di peti batu.
Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, wisata bahari Pantai Nipah di Kabupaten Lombok Utara satu di antara destinasi wisata yang diminati wisatawan untuk mengisi liburan. Daya tarik dari objek wisata ini keindahan pesona alamnya dengan hamparan pasir putih. Kawasan wisata Pantai Nipah di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara merupakan satu di antara destinasi objek wisata yang diminati wisatawan. Keindahan panorama baharinya tidak kalah saing dengan objek wisata pantai lainnya yang kesohor di Kabupaten Lombok Utara. Keramah tamahan warganya serta beragam kuliner lokal menjadi salah satu daya tarik pengunjung mendatangi tempat wisata Pantai Nipah. Selain bermain air, wisatawan juga dapat menikmati sensasi bermain kano. Gimana menurutnya pantai ini? Bagus enggak? Bagus, indah pemandangannya. Indah pemandangannya. Ya. Apa bersih juga ya? Bersih. Sering ke sini? Senang. Gimana pantainya menurutnya? Nipah, enak. Enak. Apanya yang disenengin di sini di Nipah ini? Pemandangannya. Kawasan wisata Pantai Nipah yang ada di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara dapat ditempuh kurang lebih 1 jam dengan menggunakan kendaraan berupa sepeda motor atau mobil dari Kota Mataram. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi para penikmat olahraga selancar atau surfing, Pantai Suruwangi Lombok Timur mungkin bisa menjadi pilihan Anda selanjutnya. Karena memiliki ombak yang cukup menantang adrenalin dan objek wisata ini juga menjadi surga baru terutama bagi para peselancar. Inilah Pantai Suryawangi Lombok Timur. Letaknya di Kecamatan Labuhan Haji, Kelurahan Suryawangi sebelah selatan, hanya 6 km dari pusat kota kabupaten. Pantai ini membentang dari arah barat ke timur dengan pesona pantai yang masih alami. Objek rekreasi ini belum banyak dikenal wisatawan, tidak sepopuler destinasi serupa seperti Pantai Senggigi yang sudah mendunia. Namun siapa sangka, pantai ini menyimpan potensi luar biasa terutama bagi para peselancar. Bagi para peselancar, ombak di pantai ini memiliki kelebihan tersendiri yang tak akan dijumpai di tempat lain. Gulungan ombaknya deras namun lembut dan panjang, karena itu peselancar sangat menikmati berselancar di pantai ini. Saat ini banyak para penikmat selancar memilih menikmati ganasnya ombak Suryawangi. Mereka sebelumnya rata-rata menjadi pelatih maupun guide di sejumlah destinasi wisata di Pulau Lombok. Begitupun wisatawan asing sudah mulai membawa papan selancarnya ke pantai ini. Kondisi ombaknya lumayan bagus dan bisa beberapa kali sering kok kita datangan teman-teman dari luar Lombok Timur datang ke sini untuk bermain. Dan sangat besar di season ombak besar pasti ada di sini. Pantai Suryawangi sudah mulai disentuh oleh pemerintah setempat. Mereka menata tempat ini dengan membangun berbagai infrastruktur sebagai daya dukung untuk menarik wisatawan. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili ikut bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.